Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ada lagi untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hanya lewat streaming, kita dibatasi dengan tempat, tetapi kita punya Tuhan yang tidak akan dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kini saatnya, amin, amin, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Amin, amin. Mari puji Yesusku. Haleluya, haleluya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Kita ulangi dari awal pujian ini. Amin. Ini saatnya, haleluya, berdiri di altarnya. Amin, amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Haleluya. Angkat tangan menyembah. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya.
lagi katakan, kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai pada malam hari ini, itu karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita masuk tata suci-Nya. Haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Amin. Mari puji Yesusku. Haleluya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Serukan sama-sama, kita masuk hadirat-Nya. Haleluya. Kita masuk, amin, tata suci-Nya. Haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Amin, amin. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa ada bersekutu walaupun lewat streaming yang ada Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di mana kami berada. Tuhan hadir di setiap hati kami. Kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan dimanapun kami berada, itu dari hati kami yang paling dalam. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah pujian kami sebentar bisa menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah kami di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Saudara yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Amin. Allah kita heran dan besar. Amin, amin. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin, haleluya. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran lagi, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Amin, amin, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin, amin. Allah kita heran lagi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin, amin. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Haleluya. Allah kita heran, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Lagi sekali katakan, Allah ditinggikan, ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian yang berkata, ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Haleluya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Biarlah pujian ini biar didoa kita kepada Tuhan malam hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin, Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali dengan lembut katakan, ku yakin, haleluya, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Haleluya. 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 Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah itu Tuhan menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di malam hari ini, tiba saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Di dalam keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus menopang setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan terus di dalam hidup kami, untuk kami terus semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari hamba-Mu itu berasal daripada-Mu, sehingga Tuhan sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, bukan hanya lalu begitu saja Tuhan, tetapi firman-Mu masuk di dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang heran, dan Allah yang besar dan heran itu biarlah selalu kita syukuri, kita puji-puji sepanjang hidup kita. Haleluya, biar Allah yang besar itu yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah mati dan telah bangkit, membawa kehidupan yang baru bagi kita sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita setelah Allah menebus kehidupan kita dari dosa, kehidupan kita yang tidak berlayak, tetapi Allah menebus kita dengan sedemikian rupa menjadi hidup yang baru. Dan pada saat malam hari ini kita akan belajar bagaimana Allah mau kita hidup berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup berjalan dalam kehendak yang Tuhan mau. Puji Tuhan, ayat pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Matius yang ke-7. Kita baca Matius yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23. Tetapi kita akan bacakan dari ayat yang ke-15 supaya kita lebih jelas. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Matius yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, di ayat yang ke-20 tadi dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi dari buah yang dihasilkan oleh kita, bukan dari karunia-karunia, bukan dari apapun yang kita lakukan, bukan dari karunia kita, mungkin kelebihan kita, tetapi kita dinilai dari buah yang kita hasilkan. Adakah buah yang kita hasilkan itulah yang membuat kita diperhatikan atau dinilai oleh orang lain. Nah, kita akan melihat pada saat ini tentang bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, berjalan dengan kehendak Tuhan, kita mau lihat dulu bagaimana itu kehendak Tuhan. Yang pertama, pengertiannya adalah kehendak Tuhan itu adalah ketetapan mutlak kedaulatan Allah. Artinya
kedaulatan Allah, ketetapan Allah yang mutlak. Jadi kehendak Allah itu mutlak dalam hidup kita, tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah, tidak bisa gagal. Ya, ketika Allah berkehendak, ketika Allah punya tujuan, ketika Allah menjalankan sebuah misi, ketika Allah menjalankan rencana, itu pasti terjadi. Tidak akan mungkin gagal. Nah, itulah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan yang pertama, bahwa kehendak Dia pasti terjadi, tidak mungkin tidak, harus tergenapi. Dan yang kedua, apa itu kehendak Tuhan? Keinginan Allah yang melibatkan tanggung jawab manusia. Artinya Allah punya keinginan, tetapi keinginan yang relatif ini melibatkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Artinya Allah mau ada kerjasama, artinya Allah menganggap kita rekan kerja Allah. Puji Tuhan. Kita mau melihat yang pertama, ketika kita sudah mengerti apa itu kehendak Allah ya, kehendak Allah itu sifatnya mutlak, ternyata kehendak Allah itu kedaulatannya mutlak, tidak bisa gagal, tidak bisa dibantah oleh apapun, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi. Nah, kita mau belajar mengapa kita harus mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ketika kita sudah mengerti apa itu kehendak Allah, kita sudah tahu, tetapi kita harus mengerti dan hidup melakukan kehendak Allah. Kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-15, kenapa kita harus mengerti dan hidup di dalam kehendak Allah. Efesus yang kelima, Efesus yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ditekankan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi ternyata cara hidup kita itu sangat penting, sangat dinilai oleh Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk kita hidup, kita mau mengerti kehendak Allah, kita mau menghidupi kehendak Allah itu, ternyata itu mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, cara kita menjalani hari-hari kita, cara kita menghidupi hari-hari kita sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu menjadi penting bagi kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini perhatikanlah dengan sesama, jangan hidup seperti orang bebal. Nah, bebal artinya adalah sukar mengerti. Kalau dalam KBBI, lambat menanggap. Juga memiliki arti percaya kepada hati sendiri, suka melampiaskan nafsu, cemar, tidak jujur, tidak memahami kehendak Allah. Dan lebih parahnya lagi, hidup di luar kehendak Allah. Inilah yang dimaksud Tuhan bebal. Tuhan tidak mau kita menghidupi kehidupan kita dengan cara seperti orang bebal. Tetapi Tuhan mau kita hidup seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti. Ya, bukan orang yang tahu tapi tidak mau tahu tapi tidak mau tidak mau melakukan. Ya, itu sangat menjadi peringatan bagi kita bahwa apa yang Tuhan ingini kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut pengertian kita sendiri, bukan menurut jalan Tuhan sendiri. Ya, kita melihat contoh dari bangsa Israel sendiri. Saya suka sekali kalau mengambil contoh dari bangsa Israel, bagaimana Tuhan dengan demikian luar biasanya Tuhan memimpin bangsa yang besar ini keluar dari Mesir melalui perjalanan padang gurun sampai kepada tujuan yang Allah mau. Rencana Allah begitu sempurna bagi kehidupan bangsa Israel. Tetapi dalam perjalanannya tidak semulus apa yang diharapkan ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran yang ke-17, di sana dikatakan ketika bangsa Israel pergi dari padang gurun Sin, mereka tiba-tiba kehausan, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, ketika itu tahun pertama mereka keluar dari Mesir, mereka baru melihat mujizat Tuhan ketika mereka melewati laut mati, laut Teberau yang terbelah dua. Pasti tentu saja tidak mungkin hilang dari ingatan mereka, tetapi ketika mereka kehausan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Segala macam sungutan mereka keluarkan, dikatakan. Itu tahun pertama, tetapi sampai yang bilangan yang ke-20, ketika tahun-tahun terakhir mereka akan sampai kepada tanah Kanaan, bangsa Israel pun masih dalam keadaan yang suka bersungut-sungut dan mengeluh. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran bilangan 20 di sana dikatakan ketika mereka sampai di padang gurun Sin,
Mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa. Bayangkan 40 tahun perjalanan mereka tidak lepas dari persungutan. Tidak pernah hilang daripada gaya hidup mereka, cara hidup mereka. Bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana ajaibnya, luar biasanya Tuhan menolong bangsa itu. Setiap hari Tuhan pelihara, Tuhan menolong dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan memberi makan, memberi perlindungan. Bahkan dalam Nehemia di sana dikatakan pakaian mereka tidak rusak. Sepatu mereka berjalan 40 tahun tidak sampai rusak. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ya. Di sana juga dikatakan betapa tegar tengkuknya bangsa ini, betapa keras kepalanya bangsa ini, tetapi Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap bersabar, Tuhan tetap memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, Tuhan di kitab Nehemia dikatakan Tuhan tidak mengalihkan tiang awan dan tiang api dari kehidupan mereka. Sebegitu buruk perlakuan mereka terhadap Tuhan, sebegitu melenceng kehidupan mereka daripada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Tuhan tidak pernah menyingkirkan penyertaannya dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, kita belajar dari peristiwa ini. Jangan sampai waktu yang lama kita ikut Tuhan seperti bangsa Israel 40 tahun, tetapi mereka belum juga mengerti rencana Tuhan. Kehidupan yang dihabiskan di padang gurun sepertinya sia-sia. Mujizat yang mereka lihat sepertinya tidak membekas dalam pikiran mereka, tidak mengubah karakter kehidupan mereka. Dan kiranya ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai apa yang telah kita alami, apa yang kita kerjakan, kita tidak mengerti tujuan kita seperti apa. Kita tidak mengerti kenapa kita ikut Tuhan. Kita tidak mengerti kenapa kita harus begini. Kita harus melayani Tuhan. Kita tidak mengerti. Ya, jangan sampai kita hidup dalam ketidakmengertian. Sebab firman Tuhan katakan itu sama dengan orang yang bebal. Ya, mari kita mau lebih lagi sungguh-sungguh, mau kita lebih lagi mengerti, memahami lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel sudah merupakan contoh yang tegas bagi kita. Ya, tidak pernah kita lupa akan kisah yang begitu luar biasa ini. Ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu mengerti dan melakukan kehendak Tuhan? Ketika yang pertama tadi dikatakan karena mempengaruhi menentukan cara hidup kita. Yang kedua akan menentukan kebahagiaan hidup kita. Jadi ketika kita mengerti dan kita melakukan kehendak Allah, itu membuat kita hidup bahagia, saudara. Amin. Jadi kalau kita ikut Tuhan tapi kita gak bahagia, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan, atau kita melakukan firman Tuhan dengan tidak sepenuh hati. Kita buka dalam Matius yang ke-12. Injil Matius yang pasal yang ke-12. Kebahagiaan hidup orang-orang percaya ketika melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-50. Matius 12 ayat yang ke-50 di sana dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga, dikatakan dialah saudaraku, dialah ibuku, dialah ayahku. Artinya kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mengerti, kita mau lakukan itu dalam hidup kita, Tuhan menganggap kita begitu dekat. Tuhan menyamakan kita sebagai saudara sedarah ya, kalau manusia katakan saudara sedarah. Seperti itulah Tuhan memberi penggambaran kepada kita. Dalam Lukas yang ke-11 ayat yang ke-28 di sana juga dikatakan, Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, saya mulai dari ayat yang 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah. Jadi seharusnya mendengar firman Allah itu membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Membawa kita kepada sukacita yang besar. Memang melakukan kehendak Allah tidak selalu menyenangkan bagi tubuh kita, tidak selalu menyenangkan bagi diri kita. Karena di sana kalau kita baca kehendak Allah itu apa ya? Semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah kehendak Allah, dan
Banyak mungkin yang masih sukar kita lakukan, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti, kita sungguh-sungguh rindu, kita sungguh-sungguh mau, maka kita akan melakukan kehendak Allah. Kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Tuhan katakan berbahagialah kalau kita hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Bersukacitalah, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, yang hidup oleh karena kasih karunia Allah. Kita yang tidak berhak mendapatkan kasih karunia itu, tetapi Allah berikan kepada kita. Allah memilih kita untuk kita boleh menikmati janji-janji yang terkandung dalam setiap kasih karunia Allah. Ketika kita mau hidup menuruti kehendak Allah. Amin. Sesuatu yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, karena menentukan akhir dari hidup kita. Jadi betapa perlunya kita mengerti dan melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, bukan saja di akhir hidup kita, tetapi dari seluruh perjalanan kehidupan kita, dari cara hidup kita, menentukan kebahagiaan kita, bahkan menentukan akhir kehidupan kita. Ini yang penting, ini yang paling penting daripada seluruh kehidupan manusia, seluruh aspek kehidupan manusia, karena kita akan mencapai pada akhir dari kehidupan ini. Kita tidak mungkin hidup selamanya, karena kita adalah manusia ciptaan. Dan yang masalahnya, banyak orang sekarang lupa bahwa mereka hanyalah sementara di dunia ini, sehingga mereka bekerja, mereka melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, dengan totalitas, tetapi hanya untuk sesuatu yang fana, hanya untuk waktu yang sangat singkat. Kita gak tahu berapa lama umur kita tidak tahu berapa lama kehidupan kita yang Tuhan beri, tetapi biarlah hidup yang Tuhan beri bagi kita itu merupakan waktu. Sepanjang itulah waktu kita untuk belajar melakukan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah yang Tuhan maksudkan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup, bukan hidup secara jasmani, bukan hidup di dunia ini, tetapi hidup selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan Allah. Amin. Tentu ini menjadi tujuan kita semua. Ini menjadi tujuan akhir dari setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita tidak mau menuju ke sana. Tentu tujuan kita adalah bertemu dengan Yesus yang menjadi pengharapan kita selama kita hidup. Ya, bukan sekedar kita melayani, memang kita perlu melayani Tuhan, kita perlu menghidupi kehidupan kita, tetapi yang terpenting bukan seberapa besar pelayanan kita, seberapa hebat pelayanan kita, seberapa luar biasanya pelayanan kita, bahkan mungkin sampai kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa, melakukan mujizat, bernubuat. Ya, dalam Matius tadi dikatakan semua itu tidak menentukan. Tetapi yang menentukan adalah ketika kita taat melakukan kehendak Allah. Amin. Ketika kita taat, sungguh-sungguh setia melakukan kehendak Allah. Kita mau melihat, kita kembali dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berseru di sini dipakai kata lego, artinya mengucapkan, menyebut, memanggil, mengakui secara lisan atau perkataan. Artinya berseru di sini hanya sampai di bibir. Jadi Tuhan katakan di sini banyak akhir zaman nanti orang akan berseru tapi cuma sampai di bibir. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, banyak orang sepertinya kehidupannya luar biasa di dalam Tuhan tetapi hanya sampai di bibir. Atau kalau sekarang hanya sampai di status, hanya sampai di media sosial. Luar biasa kita mungkin membagikan firman Tuhan,
Kita berseru Tuhan, Tuhan. Kita berdoa sampai di Facebook, tetapi Tuhan katakan itu hanya sampai di bibir saja, itu tidak ada isinya. Ya, pengakuan kita kepada Tuhan, pengakuan yang Tuhan cari ketika kita berseru kepada Tuhan adalah pengakuan yang didasarkan oleh iman yang sungguh kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita kepada Tuhan, tentu saja dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berjalan dalam keinginan Tuhan, bukan keinginan kita, saudara. Pengakuan yang lahir dari iman. Dalam Roma 10 ayat yang 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu, mengaku dengan mulut dan percaya, bukan sekedar mengaku dalam mulut tetapi percaya bahwa Yesus, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah yang akan diselamatkan oleh Allah. Bukan dalam Matius 7 tadi dikatakan berseru, ya sekedar berseru, tidak mengimani, tidak mengerti, hidupnya berbeda dengan apa yang diserukan. Ya, pengakuan yang lahir dari iman kita. Yang kedua, pengakuan kita juga harus diimbangi atau diikuti dengan perbuatan. Ya, seperti iman tanpa perbuatan mati, begitu juga iman kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi orang yang beriman kepada Tuhan dan juga yang melakukannya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya dengan hati kita, dengan mulut kita percaya, tetapi kita juga ada tindakan yang kita lakukan. Tindakan apa? Ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Ada komitmen yang intim dengan Tuhan. Tidak sekedar kita berrohani ketika kita di gereja, ketika kita di media sosial kita berrohani, tetapi kehidupan kita sehari-hari sungguh sangat jauh. Tetapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada hubungan komitmen yang intim dengan Tuhan. Ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan sepanjang waktu yang Tuhan masih beri bagi kita. Itulah waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini pelayanan kita ya kita melayani, tetapi mungkin ya biasa saja. Kadang-kadang ya membangun hubungan, kadang-kadang tidak. Tetapi kita mau belajar pada saat ini, kita mengerti lagi kehendak Tuhan. Kita mau mengerti lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, Matius 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak pernah mengenal. Di sana dikatakan Tuhan tidak pernah mengenal. Artinya di sini ginosko, Tuhan tidak pernah mengenal dan menikmati hubungan yang intim dengan kita. Tuhan tidak pernah mengalami apa-apa dengan kita. Itulah yang dimaksud pada ayat yang ke-23, Tuhan tidak pernah mengenal kita. Nah, jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan yang sudah kita lalui begitu banyak tahun, mungkin begitu banyak waktu, jangan sampai akhirnya Tuhan katakan aku tidak pernah mengenal engkau. Hanya karena kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, hanya karena kita mau ikuti kehendak kita sendiri. Kita berjalan menurut apa yang kita pandang baik. Kita berjalan menurut apa yang menurut pikiran kita baik. Kita merasa jalan kita itu benar. Ya. Dan ayat yang ke-23 juga, kenapa Tuhan katakan pada bagian terakhir kita dikatakan pembuat kejahatan kalau kita tidak mengenal, kalau kita dikatakan aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kita dikatakan pembuat kejahatan? Ternyata karena kita melakukan kehendak kita. Kita tidak melakukan kehendak Allah, di sana dikatakan kita adalah pembuat kejahatan. Ya, pembuat artinya adalah orang yang selalu terus-menerus melakukan, menjadikan sebagai habit atau kebiasaan. Kejahatan di sini artinya ya pelanggaran hukum Allah, tidak menuruti perintah Allah, kehidupan yang merasa bebas melakukan apa yang dikehendaki sendiri, suka-suka diri sendiri. Ini kejahatan di mata Allah. Jadi pembuat kejahatan adalah orang yang hidup membiasakan diri untuk berjalan dengan pengertian sendiri, berjalan dengan jalan sendiri, berjalan dengan kehendak sendiri. Ya sepertinya sepele, tapi ternyata Tuhan katakan kita adalah pembuat kejahatan ketika kita melakukan kehendak kita sendiri. Ya, kejahatan adalah kondisi tanpa hukum, kejahatan atau pelanggaran, kehidupan yang merasa bebas melakukan kehendak sendiri.
Ya, memang tidak ada yang melarang kita melakukan apapun. Terlebih khusus dalam hal pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa melarang kita karena kita adalah manusia yang diberikan kehendak. Tidak ada yang bisa melarang kita, tapi Tuhan katakan jangan sampai di akhir nanti kita baru sadar ternyata yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ternyata kita baru mengerti. Dan inilah alasan Tuhan kenapa menyebutkan kita sebagai pembuat kejahatan ketika kita melakukan apa yang kita kehendaki. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Apa maksudnya melakukan kehendak Bapa di sorga? Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Melakukan di sini artinya melakukan secara menyeluruh, penuh komitmen dan terus menerus. Ya. Yohanes 4 ayat yang ke-34 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri memberi pengakuan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Artinya melakukan kehendak Allah itu merupakan sebuah kebutuhan bagi Yesus. Sama seperti kita memerlukan makanan, Yesus pun merasa butuh untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus adalah teladan kita yang sejati. Tidak ada lagi yang menjadi teladan kita yang lebih baik daripada Yesus sendiri. Dan Yesus sudah katakan makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Apalagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Maka benarkah kita melakukan kehendak Bapa sebagai kebutuhan kita? Atau ketika kita mampu, ketika kita baik, ketika keadaan kita mendukung, ya kita baru melakukan. Tetapi saat kita ada masalah, tunggu dulu. Tuhan tahu kok saya manusia. Tuhan ngerti saya daging. Ya saudara, dalam kitab lain dikatakan perhatikan kekerasan Tuhan juga. Tuhan bisa penuh dengan kemurahan, tetapi Tuhan juga punya batasan atas kemurahannya. Tuhan juga bisa keras ketika ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi mari kita dengan pengertian yang benar, dengan kerinduan yang benar di hadapan Tuhan, kita mau lagi belajar, kita mau lagi mengerti lagi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Ketika kita berhubungan dengan Allah, ketika kita menjalin hubungan yang intensif dengan Tuhan dari waktu ke waktu, hari demi hari, kita bersekutu dengan Dia dalam doa, kita membaca firman Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, menyelidiki perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Itu akan menimbulkan kepekaan untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita hanya rutinitas, yang penting ya ibadah, ya udahlah seininya gitu. Ya kita tidak akan mengerti, kita tidak akan jadi orang yang peka. Kita tidak akan menjadi orang yang memiliki pemikiran yang terbuka. Tuhan tidak akan mempercayakan kehendaknya yang mulia itu kepada kita. Tetapi sungguh malang kalau kita hidup jauh daripada kehendak Allah. Ya, jangan sampai kita ditolak oleh Allah, jangan sampai kita sia-sia hidup kita selama ini kepada Tuhan karena kita tidak mau mengerti dan memahami kehendak Allah. Puji Tuhan, sekian renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Biar kiranya renungan ini membawakan kita kepada kerinduan yang lebih lagi untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Kehidupan kita bukan melulu tentang kita. Kehidupan kita bukan tentang apa yang akan terjadi dengan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita terima. Tidak sekedar itu. Tetapi kehidupan kita adalah tentang Allah. Ketika kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, oleh Tuhan, oleh darahnya sendiri, maka kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mementingkan kehidupan duniawi, tidak lagi mementingkan soal-soal penghidupan kita. Haleluya. Seorang atlet dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang berjuang
seorang tentara atau prajurit adalah orang yang tidak lagi memusingkan hal-hal penghidupannya, saudara. Saya mengatakan ini bukan berarti kita tidak perlu lagi kehidupan di dunia ini. Tidak. Tetapi mari kita buka pengertian kita buka pikiran kita, bahwa kehidupan kita adalah di dalam kekekalan. Begitu mulia rencana Tuhan dalam kehidupan kita, begitu ajaibnya Tuhan merancang kehidupan kita, Tuhan membentuk kita, bahkan ketika kita jatuh pun Tuhan rela. Tuhan mempertahankan hidup kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita jatuh begitu saja. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Karena begitu cintanya kepada kita, begitu mulianya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti, itu jauh dari pikiran kita. Karena kita begitu terbatas. Tetapi mari dengan setiap firman yang telah kita dengar, seberapa banyak firman yang kita telah dengar, biar itu membawa kita kepada kerinduan yang benar, kepada kesungguhan kita, bahwa kehidupan kita bukanlah di dunia yang fana ini. Dunia ini akan sebentar layu, hancur, dibinasakan oleh Allah. Sedikit demi sedikit Tuhan kerjakan, Tuhan genapi segala firman-Nya. Apalagi yang kita cari dalam dunia, apalagi yang kita tuntut dalam dunia ini. Sementara waktu kita terbatas, waktu kita tidak banyak, dan jangan sampai kita terlambat mengerti, kita terlena dengan keadaan dunia yang begitu menyibukkan kita, keadaan dunia yang begitu mengambil perhatian kita sedemikian rupa. Haleluya Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, kami rindu mengenal Engkau. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ketika kita memahami dengan benar kehendak Allah dalam hidup kita, bahwa ternyata kehendak Allah itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, maka pasti kita akan memilih untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Tidak ada alasan bagi kita berjalan sendiri di luar daripada jalan Allah. Karena ketika kita mengerti kehendak Allah, kita akan tahu bahwa begitu fananya kehidupan kita di dunia ini. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, aniayakah, kesesakankah, penderitaankah, kelaparankah Tuhan, bahkan ketelanjangankah Tuhan, biar itu tidak memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Bila aku berada dalam kesesakan, haleluya, Engkau mempertahankan hidupku ini, amin. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku bila aku, haleluya, bila aku berada dalam kesesakan, haleluya. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari lebih sungguh lagi katakan, bila aku berada
saat ini, di tengah keadaan yang tidak memberikan pengharapan saat ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita mau mendekat kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain lagi selain kita mau mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kepastian, Allah yang memberikan jaminan kehidupan. Bukan sekedar kehidupan di masa sekarang ini, terlebih kehidupan yang akan datang. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Jangan lagi kita hidup berfokus kepada diri kita sendiri. Mari kita usahakan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang membuat Tuhan bergembira atas hidup kita. Melakukan apa yang membuat Tuhan bersuka cita kepada kita, menyenangkan hati Tuhan. Sebab yang telah Tuhan buat begitu besar dalam kehidupan kita. Begitu banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang sampai saat ini tidak bisa kita ukur dengan apapun, saudara. Tidak bisa kita balas dengan apapun dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita angkat hati kita. Kita angkat suara kita, kita mau sembah Tuhan dengan waktu yang singkat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang bukan lagi waktunya kita untuk takut, saudara. Bukan waktunya kita khawatir. Mungkin keadaan membuat kita takut, membuat kita khawatir. Bagaimana keuangan kita? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana masa depan kita? Bagaimana hari-hari ke depan? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana kehidupan kita saat-saat ini? Saudara, itulah yang iblis berikan kepada kita, supaya kita tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Dia mengalihkan kita kepada hal-hal dunia ini. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Kembalikan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Allah yang memberi kehidupan kepada kita. Haleluya Yesus. Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Jangan sampai kami tertinggal Tuhan. Jangan sampai kami tidak menyadari Tuhan, kedatangan-Mu yang sangat semakin mendekat ini Tuhan. Jangan sampai kami mengabaikan tanda-tanda kedatangan-Mu Yesus Tuhan. Karena begitu kami dipenuhi oleh kekhawatiran akan dunia ini Tuhan, kami mengabaikan hal yang paling penting dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami, Tuhan, kami tidak mau tertinggal Tuhan. Kami tidak mau tertinggal Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus.
kami tahu hidup kami bukanlah milik kami lagi Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang telah ditebus oleh darah-Mu, yang harus kami hidupi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah yang luar biasa besar dalam hidup kami Tuhan. Kami yang tadinya tidak layak Tuhan, tetapi kami menerima anugerah Tuhan yang besar. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena kami baik, bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kami tidak pernah melakukan dosa Tuhan, tetapi semata-mata karena Engkau yang mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Dan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk melakukan segenap kehendak-Mu Tuhan. Melalui hidup kami yang masih Tuhan beri Tuhan, kami jalani hari-hari kami, biar kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bukan seturut dengan pengertian kami Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kami Tuhan, tetapi hanya oleh kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan bagi kami pada saat malam ini Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Apa yang sedang kami alami bagi seluruh dunia ya Tuhan. Kami tahu itu seizin kehendak-Mu Tuhan. Itu atas kehendak-Mu dalam kehidupan umat manusia Tuhan. Dan bagi kami orang yang percaya, biar kami melihat ini sebagai tanda bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Biar melalui peristiwa yang kami alami saat-saat ini Tuhan, membukakan mata rohani kami ya Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk kami melihat, untuk kami mengerti Tuhan, dan kami jalani hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa waktu kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan Yesus, dan jangan sampai kami terlena Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap peristiwa yang Tuhan luaskan terjadi, baik bagi kami pribadi maupun bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan Tuhan. Kami yakin rencana yang Tuhan luaskan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap para pemimpin kami yang ada ya Tuhan, memberikan hikmat atas apa yang mereka kerjakan. Setiap keputusan yang mereka ambil, kiranya itu membawa dampak yang baik bagi negara kami Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang terkena sakit ini ya Tuhan, terkena virus yang ada Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan curahkan bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Ketika Tuhan mengkehendaki untuk kami melihat sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan Tuhan. Biar melalui peristiwa yang terjadi, kami boleh menangkap setiap maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi kehidupan dunia ini ya Tuhan, supaya kami tidak lagi bermain-main ya Tuhan. Supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami umat-Mu yang ada dimanapun, yang telah mendengarkan firman Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Apabila kami lemah, apabila kami sakit, apabila kami susah hati, apabila kami takut, apabila kami khawatir Tuhan akan hidup-hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, kuatkan kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan cukup memberi penghidupan bagi kami Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami di dalam Engkau. Biar apa yang terjadi membuat kami melihat bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kami yang sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir ketika kami membuka hati untuk Engkau hadir dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami, memperbaharui hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami yakin kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.